Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Adlina, NIM 19020104. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Gangguan Kebutuhan Keseimbangan Suhu Tubuh Akibat Patologis Berbagai Sistem Tubuh. Anamnesa riwayat infeksi sistem persyarafan masalah perawatan pada pasien dengan patermi dan hipotermi. Definisi hipertermia. Menurut Sodikin tahun 2012, hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh di atas rentang normal yang tidak teratur disebabkan ketidakseimbangan antara produksi dan pembatasan panas. Definisi hipotermia. Menurut Setiati tahun 2014, hipotermia disebabkan oleh lepasnya panas karena konveksi, konduksi, radiasi, atau evaporasi. Local cold injury dan frostbite timbul karena hipotermia menyebabkan penurunan viskositas darah dan kerusakan intraselular atau intracellular injury. Hipotermia adalah keadaan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Pengertian anamnesa. Anamnesa atau data subjektif adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan sumber informasi. Dan untuk mendapatkan sumber informasi yang pertama yaitu kita membutuhkan identitas. Identitas harus didapatkan sebelum melakukan wawancara agar untuk memastikan bahwa klien yang diperiksa itu benar yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan. Identitas meliputi yang pertama nama. Nama harus jelas dan lengkap disertai dengan nama panggilan akrabnya. Yang kedua, umur. Usia juga perlu untuk menginterpretasikan data pemeriksaan klinis, serta untuk menentukan saat pemberian dosis obat. Yang ketiga, jenis kelamin. Dikaji untuk identitas dan penilaian data pemeriksaan klinis, misalnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Yang keempat yaitu anak keberapa. Agar mengetahui ada berapa anggota dalam satu keluarga dan untuk mendapatkan data genogram. Yang kelima, nama orang tua. Dikaji agar jelas dan tidak keliru dengan orang tua pasien yang lain. Yang keenam, agama. Keyakinan orang tua pasien dan merupakan pedoman hidup dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan untuk memberikan tindakan keperawatan dalam spiritual. Yang ketujuh, pendidikan. Dikaji untuk memperoleh keakuratan data yang diperoleh serta ditentukan pola pendekatan anamnesis. Yang kedelapan, pekerjaan. Dikaji untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam menentukan tindakan keperawatan yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keluarga untuk membiayai perawatan. 9. Tempat tinggal. Dikaji untuk mengetahui tempat tinggal pasien dan kondisi pasien. Untuk mendapatkan data pasien selanjutnya yang kita butuhkan yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan adalah informasi mengenai kesehatan masa lalu seseorang, kesehatan keluarganya, dan masalah lainnya. Riwayat kesehatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, keluhan utama. Keluhan utama adalah keluhan yang dirasakan oleh pasien, sehingga menjadi alasan mengapa pasien dibawa ke rumah sakit, dan keluhan utama pada kasus febris adalah panas dan rewel. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang untuk mengetahui kapan terjadinya demam, sudah berapa hari demam terjadi, karakteristik demam, pagi hari, siang hari, malam hari, atau sepanjang hari, dan keluhan lain yang dirasakan pada saat demam seperti mual, muntah, batuk, dan pilek. Yang ketiga, riwayat kesehatan dahulu. Riwayat kesehatan dahulu untuk mengetahui apakah pasien sebelumnya sudah pernah mengalami penyakit yang sama atau yang lain. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga untuk mengetahui apakah keluarga pernah menderita penyakit yang sama, apakah keluarga memiliki penyakit yang menurun atau menular. Untuk mendapatkan data selanjutnya, kita membutuhkan review of system. Review of system adalah teknik yang digunakan oleh penyedia kesehatan untuk mengkaji lebih detail berdasarkan sistem untuk mendapatkan data yang mendukung masalah yang sedang dialami oleh pasien tidak hanya saat ini. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya dari pasien yaitu pemeriksaan penunjang.
Yang terakhir, kita membutuhkan diagnosa keperawatan. Menurut Nanda, tahun 2015, diagnosa yang sering muncul meliputi hipertermia berdasarkan dengan proses penyakit. Definisi peningkatan suhu tubuh di atas kisaran normal. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.